gimana? Wah, saya ini nggak boleh kawin ini. Dalam agama saya sebagai pemimpin, sebagai pastor itu saya nggak boleh kawin. Katanya Kiai, sayang ya, padahal daging yang paling enak itu ya itu. Dan nggak perlu pakai kecap katanya. 17 tahun ke atas ini. Jadi coba kalau ada perbedaan itu diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Tidak. Makanya di PBNU kita selalu kedatangan orang-orang yang ingin masuk Islam itu karena ternyata NU itu mengenalkan dakwah yang ramah, bukan yang marah. Ya, NU itu mengajarkan Islam sebagai agama yang mengajak, bukan mengejek. NU itu mengajarkan Islam adalah agama yang merangkul, bukan memukul. Nah, bagian terakhir lagi ini saya ingin mengajak kepada kita. Saya banyak bicara supaya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa makan sate dengan Gus Lukman. Sate kambing ya, tapi pakai kecap. Terakhir begini, ayolah kita ini sebagai kader-kader NU, sebagai umat Islam. Dalam hadis disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kita ini unggul, generasi yang unggul. Maka saya mengajak sebagai generasi unggul ini, ya kita harus menguasai pendidikan dan kita harus menguasai ekonomi. Ini ada spirit transendental. Saya dapat dari guru saya. Beliau mengatakan begini. Allah itu maha cerdas, dekatlah dengannya maka engkau menjadi cerdas. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya akan terpancar ilmunya. Yang kedua, guru saya mengatakan begini. Allah itu maha kaya, dekatlah dengannya maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber, maha pemberi rezeki. Maka barang siapa yang tak korup kepadanya akan terpancar rezekinya. Jadi sebetulnya secara tasawuf, orang yang dekat dengan Allah itu adalah yang tercermin dari sifat-sifatnya. Dia pemaaf, dia bijaksana. Yang kedua, secara pengetahuan dia menjadi generasi yang cerdas. Dan secara ekonomi dia menjadi generasi yang unggul. Makanya beberapa ulama mengatakan Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya contoh. Beliau itu menggunakan baju-baju pilihan. Beliau itu menggunakan wangi-wangian. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi itu wangi atau kecut? Wangi beliau itu. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi itu kaya atau miskin? Kaya beliau itu. Bahkan ketika melamar Siti Khadijah aja berapa ratus juta yang dipersembahkan. Nah, bahkan dalam beberapa tarik ketika beliau mengganjal perutnya dengan batu itu ketika terjadi perang saja. Nah, maksud saya adalah ayo kita berubah cara berpikir kita. Kita harus menguasai pengetahuan, pendidikan, kita juga harus menguasai ekonomi. Saya kira dengan ini maka pesantren seperti yang digambarkan oleh Dr. Sutomo tadi betul-betul terus akan menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara. Demikian, terima kasih, terima maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang meriah. Ya, ini semakin kesini semakin luar biasa. Ya, jadi kalau tadi bicara tentang Gus Dur, hari ini Gus Dur ini sedang bingung juga sampai hari ini. Karena sampai hari ini beliau masih menunggu Mungkar Nakir datang kapan ini. Ya, karena belum ditanya-tanya. Katanya dalam Islam itu kalau sudah meninggal yang sudah dereke berapa langkah itu sudah Mungkar Nakir datang. Tapi di makam Gus Dur itu hampir per detik itu ada. Sampai hari ini ya bingung, masih nunggu kapan kira-kira Mungkar Nakir itu datang. Nanti kita ditanyai Gus Dur. Ya, ini ya cerita-cerita dalam keislaman memang seru sekali dan penting juga
adik-adik santri khususnya di era milenial ini, di era revolusi industri 4.0 ini kan sesuatu harus dekat dengan digital, maka adik-adik sekalian santri itu harus tidak gaptek. Ya, kata kemarin Dr. Rumati kemarin waktu visitasi itu bicara, hari ini banyak pendatang gelap atau pasar gelap itu memproduksi banyak kiai-kiai ala digital, dan santri ini terlalu tawadhu. Dan mereka itu kalau ketika ada orang mau jadi imam, monggo sekalian, dan yang bersangkutan tidak memberanikan diri karena saking tawadhunya. Dan hari ini tentu kita tidak boleh begitu, karena kalau begitu ya santri di era milenial akan dikuasai oleh santri yang ya minhum semua itu ya. Dan kepada Dr. Aswin, juga seorang pengasuh pondok pesantren, tentu nanti akan mengupas tentang bagaimana tentang peradaban keislaman khususnya, dan bagaimana sebetulnya eksistensi pondok pesantren di era milenial ini dikaitkan dengan memberikan sinyal perdamaian pada dunia. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh pengasuh Pondok Termas, wabil khusus sejanipun Ki Haji Lukman Hafiz Dimyati, sedaya keluarga ingkang kula hormati, ingkang kula muliaken panjenenganipun Sekjen PBNU Yai Hilmi Faisal Zaini, sedaya ingkang hadir wonten Mas menika ingkang dipunmuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan mulia ini kita sama-sama dalam satu majelis yang alhamdulillah hari ini kita berbahagia karena dari banyak unsur datang yang mungkin awalnya itu mahlanya Gus Baha, tiba-tiba digantikan saya hadir di sini tadi ditujuk didhawuhi oleh Gus Lukman, Gus sampeyan kudu maju. Dan tradisi santri itu kalau kiainya yang sudah dawuh itu tidak ada kata tidak, buatan kata buatan mesti gege. Walaupun demikian alhamdulillah, semoga kita sama-sama dalam majelis punya ini mendapatkan barokah sama-sama, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Saya mengupas sedikit dari sisi posisi pesantren lalu kemudian keluar. Seperti katakan oleh Bapak Sekjen BNU tadi, bahwa kalau menggunakan teori pesantren itu bisa menemukan bentuk keilmuan yang paripurna. Saya sebutkan paripurna karena dalam unsur keilmuan itu ada 3 wilayah. Kalau kita meminjam teorinya Abid Al-Jabiri, itu ada istilah bayani, ada burhani, dan ada irfani. Bayani itu adalah sumber teks ilmu pengetahuan yang bersumber dari teks-teks yang bisa dibaca, turos-turos dan seterusnya, itu adalah sumber bayani. Dan pesantren kaya dengan itu, sampai kemudian sanad-sanad keilmuan itu terjaga rapi, dan ini tidak ada di lembaga lain kecuali pesantren. Termasuk lembaga-lembaga kampus-kampus yang lain tidak akan mengajarkan seorang mu'alif punya karya, kemudian dia punya ijazah kepada santrinya, terus santrinya sampai kita, bahkan kemudian kalau itu terjaga terus. Dan ini kelebihan kita.
kita. Kalau kemudian ada kelompok-kelompok lain yang kemudian mencomot-comot kaul, kalau kemudian belum dapat izin, sebenarnya itu dalam tanda kutip melanggar. Jadi otoritas yang mengatakan qala as-subki, qala al-qafal, walaupun itu kaul-kaul yang agak berbeda dari mainstream yang ada, maka sebenarnya yang paling adalah kita. Yang paling absah mengatakan itu adalah kita. Karena dalam kita mengaji, guru kita, sampai kemudian ketika lafaz-lafaz itu diucapkan detail. Jadi sering ketika saya ngaji sama Mbak Maimun Zubair itu, beliau dawuh, nek Yai Zubair maknane ini, Yai Mahruz maknane ini. Itu betapa kemudian santri itu punya hasanah yang luas. Bahkan satu kitab saja bisa punya sanad jalur keilmuan yang macam-macam. Seperti Ihya bisa ngaji sama Yai Maimun, Yai Hanan Waqiah. Lalu kemudian sanad-sanad ini terjaga terus. Kemudian nanti ketemu satu titik, yakni musannif atau mu'alif kitabnya. Yang struktur ini dimanapun selain pesantren tidak ada. Dia yang menjaga hanya pesantren. Maka secara bayani keilmuan yang dapat terjaga itu hanya di pesantren. Yang kedua adalah pengetahuan itu tumbuh, muncul, bersumber dari burhan. Burhan itu adalah kealaman, saintifik. Maka IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, antropologi. Islam sangat membuka keilmuan-keilmuan yang demikian. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, beliau menguasai keilmuan-keilmuan yang di situ dikatakan sebagai medis atau kemudian antropologi, sosiologi. Mereka menguasai keilmuan dengan sempurna. Bahkan kitab Al-Qanun sekarang menjadi tren, Canon itu dari khazanah keilmuan Islam. Ketika santri itu kemudian mengenal ilmu fisika, kimia, matematika, sebenarnya itu bukan asing. Ini ilmu kita yang secara bayani kita paham tentang fikih, kita paham tentang tafsir, syarah hadis, ilmu-ilmu berkaitan tentang ulumul Quran, semuanya kita yang punya. Lalu kemudian ada sisi lain yang ini tidak ditemukan lembaga manapun, yakni sisi irfan. Irfan itu berbentuk intuitif. Jadi bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan dengan bahasanya tirakat. Jadi Bapak sering mengatakan kalau kita pengen kaya, kita dekat sama yang maha kaya. Kalau kita pengen cerdas, dekat sama yang maha cerdas. Maka di dalam dunia pesantren, ketika ranah keilmuan itu lengkap semuanya. Ada bayani, teks-teks dihafalkan, mulai dari yang terkecil, nahwu, sorok, iklam, balaghah, mantik dikuasai semua. Orang-orang yang belajar Islam yang baru-baru tidak akan nuntut dengan ilmu ini. Jadi kalau ditanyakan ini wau apa, wau atof atau tanwe atau istinaf atau apa, sudah bingung kan? Dan itu seharusnya khazanah ini yang kemudian santri memunculkan. Kalau kemudian mereka tidak bisa jawab, bahkan kemudian ada tokoh yang tidak bisa nasrif, ya kemudian menjadi turun tahtanya. Maka kelebihan santri yang demikian itu harus dijaga terus. Lalu kemudian ilmu-ilmu kekinian yang tadi dikatakan kita mengakses keilmuan itu sudah menggunakan pengetahuan terbaru. Kalau sekarang digital, kita menggunakan sosial media dan seterusnya, gunakan itu. Islam tidak anti kemajuan, apalagi pesantren juga begitu. Maka ilmu-ilmu terdahulu seperti penermu teropong dan seterusnya itu adalah kekayaan kita. Maka apabila ilmu itu bisa ditransfer, tidak dicatatkan dengan beberapa
disiplin yang ada, maka Islam khususnya pesantren dengan pendidikan yang dikembangkan tidak bisa dikalahkan oleh pendidikan apapun, saya yakin. Apalagi ada unsur terakhir tentang irfan. Tadi Yai Faisal Sowan Kahwin TV menanyakan, maka jawaban yang muncul itu bukan dari teori sosial, nggak bisa. Masa ada sesuatu kemudian karomahnya hilang karena ahli dari warganya tidak menghormati ahli kubur? Ini kan tidak bisa ditemukan. Secara bayani teksnya sulit dicari, secara burhani bagaimana cara membuktikan. Maka ini dapatkan dari irfan intuitif. Para wali-wali Allah, orang-orang yang suci, ahli zikir itu bisa menemukan, bisa memberikan penjelasan. Maka kehebatan pesantren yang ini bisa diangkat ke level dunia, bahkan mewarnai dunia bila tiga unsur ini dipadukan, baik bayani, burhani, dan irfani. Saya beri contoh begini. Kalau dulu